Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Pengalaman Misteri di Gunung Kelut. Gunung Kelut merupakan gunung berapi aktif yang terletak di Jawa Timur, tepatnya di antara Kabupaten Kediri dan Blitar. Gunung yang memiliki ketinggian 1731 mdpl ini bisa diakses melalui Kabupaten Kediri. Untuk dari Kabupaten Blitar juga bisa, hanya pada akhirnya juga melewati jalur Kabupaten Kediri. Gunung Kelut merupakan salah satu tujuan wisata Jawa Timur yang cukup tersohor. Di balik keistimewaan tersebut, Gunung Kelut diselimuti kabut misteri terkait keberadaan gunung berpuncak strato ini. Menurut legendanya, terbentuk dari sebuah pengkhianatan cinta seorang putri bernama Dewi Kili Suci terhadap dua raja sakti, Mahesa Suro dan Lembu Suro. Kala itu Dewi Kili Suci, anak putri Jenggolo Manik yang terkenal akan kecantikannya, dilamar dua orang raja, namun yang melamar bukan dari bangsa manusia, karena yang satu berkepala lembu yang bernama Raja Lembu Suro, dan satunya lagi berkepala kerbau yang bernama Mahesa Suro. Untuk menolak lamaran tersebut, Dewi Kili Suci membuat sayembara yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia biasa, yaitu membuat dua sumur di atas puncak Gunung Kelut, yang satu harus berbau amis dan yang satunya harus berbau wangi, dan harus selesai dalam satu malam atau sampai ayam berkokok. Dengan kesaktian Mahesa Suro dan Lembu Suro, sayembara tersebut disanggupi. Setelah bekerja semalaman, kedua-duanya menang dalam sayembara, tetapi Dewi Kili Suci masih belum mau diperistri. Kemudian Dewi Kili Suci mengajukan satu permintaan lagi, yakni kedua raja tersebut harus membuktikan dahulu bahwa kedua sumur tersebut benar-benar berbau wangi dan amis. Dengan cara mereka berdua harus masuk ke dalam sumur. Terperdaya oleh rayuan tersebut, keduanya pun masuk ke dalam sumur yang sangat dalam tersebut. Begitu mereka sudah berada di dalam sumur, lalu Dewi Kili Suci memerintahkan prajurit Jenggala untuk menimbun keduanya dengan batu. Maka matilah Mahesa Suro dan Lembu Suro. Tetapi sebelum mati, Lembu Suro sempat bersumpah dengan mengatakan, "Ya, orang Kediri besok akan mendapatkan balasanku yang sangat besar. Kediri bakal jadi sungai, Blitar akan jadi daratan, dan Tulung Agung menjadi danau." Dari legenda ini, akhirnya masyarakat lereng Gunung Kelut melakukan sesaji sebagai tolak balak sumpah itu yang disebut Larung Sesaji. Acara ini digelar setahun sekali pada tanggal 23 bulan Suro oleh masyarakat Sugih Waras. Jalan misteri. Gampangnya, di lokasi jalan misteri ini, benda yang memiliki potensi berpindah tempat, terutama yang bundar, bisa bergerak dengan sendirinya dari titik tertentu tanpa harus diberikan daya dorong. Jika sahabat aneh di dunia.com meletakkan botol minuman mineral yang bulat pada garis putih di jalan misteri ini, maka dengan segera botol tersebut bergerak dengan cepat ke arah jalan yang seolah-olah kelihatan naik, termasuk kendaraan roda 4 dalam keadaan gigi netral. Jika handrem dilepaskan, maka mobil akan bergerak dengan sendirinya meskipun mesin dimatikan. Ritual Gunung Kelut. Sementara itu, terkait dengan ritual sesaji yang digelar masyarakat lereng Gunung Kelut pada 2007 silam, tatkala ritual digelar, sesepuh Mbah Ronggo dalam ritualnya mendapati wangsit gaib, yaitu berupa pesan terjadinya pertemuan
tanda besar menyoal keberadaan Gunung Kelut yang terletak 40 km dari kota Kediri, yang memiliki keunikan di puncaknya, yakni berbentuk strato dengan Danau Kawah di tengahnya. Walaupun Danau Kawah itu saat ini telah berubah bentuk menjadi kubah lava. Wangsit tersebut mengatakan, "Le sing ati-ati arep liwat dayang Gunung Kelut." Tutur Mbah Ronggo mengenai pesan gaib yang merupakan pesan jika Gunung Kelut akan meletus. Terbukti tahun 2007 Gunung Kelut meletus dengan letusan terakhir bersifat efusif atau mengalirkan material, berbeda dari letusan sebelumnya yang bersifat eksplosif atau menyemburkan material. Akibat letusan terakhir, Danau Kawah Gunung Kelut yang berwarna hijau berubah menjadi kubah lava yang mengalirkan material berwarna hitam dari dalam perut gunung. Ketinggian kubah saat ini mencapai 250 meter dengan lebar sekitar 400 meter. Berdasarkan pengamatan letusan selama 3 abad berturut-turut, waktu istirahat terpanjang aktivitas dalam perut Gunung Kelut adalah 65 sampai 76 tahun, tetapi pernah pula hanya 3 tahun. Sejak letusan tahun 1901, waktu istirahat gunung itu menjadi lebih singkat, yaitu 15 sampai 31 tahun, bahkan pernah mencapai paling singkat, yaitu 1 tahun. Penunggu kawah Gunung Kelut. Nama Gunung Kelut berasal dari Jarwo Dosok, yakni dari kata ke yang berarti kebak dan lut yang berarti ludira. Hal ini berarti bila murka bisa merenggut banyak korban jiwa tak berdosa. Menurut kepercayaan penduduk sekitar, kawah gunung ini dijaga sepasang buaya putih yang konon merupakan jelmaan bidadari. Legenda menceritakan zaman dahulu kala ada 2 bidadari sedang mandi di telaga tersebut. Karena terlena, 2 bidadari ini melakukan perbuatan seperti yang biasa terjadi pada manusia modern, yakni berbuat intim dengan sesama jenis. Jadi, kedua bidadari itu tergolong penganut lesbian. Perbuatan tersebut rupanya diketahui oleh dewa. Karena kesal, sang dewa pun mengutuk kedua bidadari tersebut. "Kelakuan kalian mirip buaya." Karena dewa memang penguasa jagat, kata-katanya yang ampuh itu membuat 2 bidadari tersebut seketika berubah menjadi 2 ekor buaya. Konon hingga kini mereka menjadi penunggu Danau Gunung Kelut. Letusan Gunung Kelut pada 1586 menelan korban hingga 10.000 orang meninggal. Pada letusan 19 Mei 1919 memakan korban 5.110 jiwa, sedangkan letusan 26 April 1966 menelan korban jiwa 212 meninggal, 74 hilang dan 89 luka-luka. Menurut sesepuh desa di sekitar gunung ini, para korban itu sedang digersak ke 2 bidadari penunggu kawah. Bila laki-laki diperlakukan sebagai suami dan yang perempuan diangkat sebagai saudara, warga menengarai bila Kelut akan meletus. Biasanya ada 2 sorot sinar terang masuk ke kawah, atau banyak burung gagak berterbangan di pedesaan. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari pengalaman misteri Gunung Kelut. Sampai berjumpa lagi di kisah dan cerita-cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.